Halo guys, welcome to Next Generation Online Service. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, kalian diberkati Tuhan senantiasa. Hari ini kita mau sharing bagaimana tentang bekerja untuk Tuhan. Ya, bekerja untuk Tuhan adalah melayani. Yes, tentu saja iya. Dan bekerja untuk Tuhan, ya mungkin bekerja di dalam lingkungan kita, tapi itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya itu benar semua teman-teman. Dan hari ini kita mau belajar tentang bekerja untuk Tuhan itu seperti apa. Dan bekerja untuk dunia itu seperti apa. Sehingga berdampak dalam kehidupan kita. Dan nilai-nilai yang kita punya, nilai-nilai ketuhanan kita, nilai kekristenan kita, dan nilai kepercayaan kita kepada Tuhan itu nyata adanya guys. Jadi teman-teman, hari ini kita mau belajar di dalam Alkitab. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-21 kita baca 21, 22 dan seterusnya. Tapi saya mengajak teman-teman baca ayat 22 mengatakan seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, dimanapun kalian berada, mungkin kalian sudah bekerja atau mungkin masih mencari pekerjaan, atau mungkin masih di dalam bangku pendidikan tapi pengen dan punya impian untuk bekerja di tempat yang diimpikan atau diinginkan melalui passion kita. Jadi teman-teman, dimanapun kalian berada, Tuhan menyatakan seperti ini. Firman Tuhan bilang, jangan di hadapan mereka saja engkau menyenangkan mereka. Tetapi otomatis kalau Tuhan bilang jangan di depannya saja, berarti Tuhan mau kita di belakang juga. Artinya begini teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, kalian bekerja, kalian dimanapun. Mungkin kita di dalam kantor atau mungkin kita di tempat kerja kita pengen terlihat lebih baik daripada orang lain. Di depan bos kita, ya siap bos, saya melakukan ini. Tapi Tuhan bilang, janganlah seperti menyenangkan mereka di depan mereka saja, tapi di belakang juga. Otomatis Tuhan tidak mau hanya bilang, kamu harus menyenangkan mereka saat mereka ada di situ. Tapi Tuhan mau ketika mereka tidak melihat kamu bekerja dengan maksimal. Nah itu yang tadi saya bilang, bahwa ketika kamu dimanapun berada, Tuhan bilang bekerja untuk menyenangkan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa saya bekerja untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan segala sesuatu. Tapi saya bekerja untuk apa? Karena saya takut Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman, kalau kita bekerja dimanapun kita berada, kalau kita merasakan bahwa itu adalah Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saya, maka saya harus bekerja di situ. Nah ada 2 poin yang harus kita pelajari pada hari ini, malam ini. Bahwa teman-teman, dimanapun kalian berada, satu hal yang perlu kalian harus lakukan adalah kalian harus punya kerendahan hati. Poin pertama adalah kerendahan hati. Kalau kalian tidak punya kerendahan hati guys, orang lain tidak akan melihat Kristus dalam kehidupan kalian. Orang lain tidak akan melihat Kristus hidup dalam kalian kalau kalian tidak memiliki kerendahan hati. Karena di situ dikatakan bahwa hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Tuanmu di sini adalah orang yang memimpin kita. Bos kita, kepala sekolah kita, rektor kita, manajer kita, bahkan orang
Hai, kita adalah hamba. Masakan kita di dunia kerja, kadangkala kita hormati atasan kita untuk mendapatkan segala. Masa di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita lalai melakukan segala sesuatunya. Karena justru kalau kita punya kerendahan hati, disitulah bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Percuma kita pintar, percuma kita punya prestasi yang bagus, tapi kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, sama saja. Karena kerendahan hati adalah buah roh. Kalau kita nggak menguasai atau kita nggak punya kerendahan hati dalam kehidupan kita, maka sia-sialah. Karena di dalam ayat 22 mengatakan tadi bilang begini, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Melainkan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, bekerjalah dengan kerendahan hati. Dan bekerjalah menyenangkan mereka. Bukan hanya di depan saja kita berlagak baik, tapi di belakang juga. Karena itu adalah bukti bahwa kita memiliki karakter Kristus. Karakter orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah bekerja bukan hanya untuk diri kita. Bekerja bukan hanya untuk bos kita. Bekerja bukan hanya untuk perusahaan kita. Bekerja bukan hanya untuk atasan, manajer, HRD kita, tapi bekerja karena kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam ayatnya mengatakan seperti ini, apapun, ayat 23, apapun yang kamu kerjakan, ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah terbukti. Di mana-mana orang mengatakan bahwa kerja dengan otak, dengan otot penting sekali. Penting sekali. Bahkan di mana-mana pun orang berkata seperti kerja itu pakai otak. Dan kerja itu pakai otot. Tapi siang ini Tuhan mengatakan seperti ini. Kerja harus punya hati di situ. Kerja harus pakai hati. Kalau kita kerjakan segala sesuatu, menggerutu, tidak mau sungguh-sungguh, sama aja. Tuhan bilang kerja segala sesuatu itu untuk Tuhan. Nah kalau untuk Tuhan, harus dengan hati dong. Gak mungkin kamu kerja untuk Tuhan, tapi saya gak mau lagi Saya gak mau pelayanan lagi Gak dapat apa-apa di gereja. Saya gak mau pelayanan lagi orang-orang di dalamnya itu pada munafik semua. Saya tidak mau melayani Tuhan lagi karena apa? Orang-orang di dalam gereja itu tidak sepakat dengan saya. Bahkan Tuhan bilang apa? Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita berbicara untuk Tuhan, bukan hanya otot dan otak saja yang berpikir, tapi hati juga. Hati juga penting, berperan penting dalam segala hal hati itu. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, bekerjalah dengan hati yang tulus. Karena itu adalah bukti kita takut akan Tuhan. Dimanapun kalian berada, kerja di lingkungan teman-teman, kerjakanlah segala sesuatunya dengan hati yang tulus. Karena ini adalah tujuan Paulus menulis ini. Supaya apa? Ketika kita hidup bersama, ketika kita punya kehidupan komunitas itu mau secara baik-baik atau luar biasa berdampak, kita harus punya kerendahan hati dan punya hati di dalam hal itu. Kalau kita hanya berpikir logika otak dan otot kita untuk bekerja, percuma semuanya. Karena segala sesuatu itu hati yang penting. Nah, ada tiga tipe manusia. Ada 3 tipe manusia yang saya tulis di sini. Manusia yang bekerja di dalam dunia pelayanan ataupun
dunia sekuler. Manusia yang pertama adalah manusia bola biliar. Manusia bola biliar artinya begini. Manusia bola biliar artinya dia tidak mau maju. Dia tidak punya inisiatif. Dia tidak punya kemauan. Dan saat didorong baru mau dia. Teman-teman pasti pernah melihat bola biliar kan? Kalau kita mainkan baru terguling-guling dia. Nah, tipe manusia kadang-kadang bekerja itu adalah seperti ini. Yang kedua adalah manusia kapal layar atau perahu layar. Lumayan aktif, namun tergantung pada angin yang membawanya. Ia bekerja tergantung mood. Kalau tuannya ada di sampingnya, baru ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jika tidak ada tuannya, maka ia bekerja sembarangan. Jadi manusia tipe yang bekerja seperti layar kapal, perahu layar, dia akan seperti ini. Kerja seenaknya saja, mut-mutan, ada bosnya baru kerja, ada gembala sidangnya baru rubu-raba sini sana. Iya, shalom. Tapi bekerja karena kita punya hati. Yang ketiga, manusia seperti jam. Manusia jam adalah orang yang mempunyai visi, motivasi. Ia melangkah dengan pasti. Ia tahu mengapa melangkah dan kemana ia melangkah. Dan dia tahu tujuan hidupnya. Jadi teman-teman, tipe orang yang bekerja seperti apa? Apakah seperti bola biliar, atau seperti kapal layar, atau seperti manusia jam? Teman-teman yang tahu, teman-teman yang menentukan arah langkah kehidupan kalian. Kalau saya boleh pilih, kita memilih manusia yang jam, punya visi, punya tujuan, dan kemana ia akan melangkah. Karena dia yakin dan percaya bahwa ketika saya melakukannya dengan kerendahan hati, saya memiliki hati di tempat itu, maka tujuan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya dia akan menyenangkan hati Tuhan. Dan dimanapun ia berada, dia mencerminkan hati Tuhan. Karena dalam firman Tuhan bilang begini, hendaklah cahayamu berterang. Hendaklah cahayamu terang dimanapun kamu berada. Karena itu adalah tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini aja yang dapat saya bagikan bagi kalian teman-teman, dimanapun kalian berada. Saya percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia. Roh Kudus akan menerjemahkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi saksi. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya Bapa bahwa ketika kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau akan menyenangkan, mengangkat kami dan terus naik bukan turun. Tujuan hidup kami adalah untuk melayani Engkau dan tujuan kami adalah panggilan sorgawi. Dan biarlah kiranya kami dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami menjadi teladan dan berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Berkati setiap next gen dimanapun mereka berada. Orang-orang muda, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkati dimanapun, apapun tanggung jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ini aja yang dapat saya bagikan. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.